Selamat datang di Mana Recaps. Ini adalah spoiler, harap waspada dan jaga diri. Terima kasih banyak dan penghargaan khusus kepada para subscriber channel ini. Cerita dimulai di sebuah kastil iblis. Kita mendengar suara tawa seorang pria yang berkata bahwa ia tidak percaya ada makhluk rendahan berani datang sejauh ini dengan tubuh kotor seperti itu. Tapi dia mengakui kehebatannya. Dia mulai mengeluarkan aura membunuh yang luar biasa. Kita lalu mengetahui bahwa pria yang sedang ia bicarakan adalah Adipati Baja, Archduke of Steel. Pria yang pertama bicara adalah Parsa, Raja Iblis peringkat ke-7. Sang Adipati Baja tersenyum, menyuruhnya diam, dan mengatakan bahwa eranya berakhir hari ini. Namanya adalah Hanju. Hanju langsung menyerang ke depan, menggunakan pedang kekaisaran bentuk ke-12 yang disebut Slayer. Sambil mengayunkan serangan dari atas kepala, dia berteriak kepada Raja Iblis untuk menerima serangan itu. Namun tiba-tiba muncul jendela status tepat di depan wajahnya, membuatnya terkejut. Tulisan di jendela itu, koneksi ke server terputus. Parsa tertawa dan berkata bahwa Ju penuh dengan kelemahan. Ju berteriak menyuruhnya berhenti, dan terlihat sangat malu karena dia gagal melakukan raid Warburg Sparsa. Kita lalu mendengar suara orang-orang di apartemennya, bertanya apakah dia masih bermain game. Salah satu dari mereka berkata, itu bakal ngebangunin dia. Yang lain menyuruh untuk menggoyangnya dengan lembut. Tapi kemudian, tangan seseorang malah menarik kabel dan mencabut koneksi internet. Orang yang mencabut kabel itu kaget dan berkata, sementara Jae-woo menatap tajam ke arahnya. Dia bertanya, apakah orang itu yang mencabut kabelnya? Orang itu minta maaf. Ju berkata bahwa dia sebenarnya hampir menyelesaikan raid itu, dan yang lain menyuruh untuk membiarkannya. Ju lalu menjelaskan bahwa meskipun terlihat seperti pecandu game, dulu dia sangat populer. Dia adalah pemecah masalah tim HAM, sekaligus si otak uang atau goblin uang mereka. Dulu hidupnya sangat bagus, namun kemudian dia menyadari betapa tidak berartinya semua itu. Perhatiannya tertuju pada sebuah kapsul VR, dan dia berkata bahwa semua hal yang dulu sangat ia obsesikan ternyata cuma membuang-buang waktu. Game yang sedang ia mainkan adalah Guardian of Humanity, sebuah mahakarya VR Super AI Aquilia. Dunia dalam game ini benar-benar mengubahnya. Game ini adalah RPG single player dengan dunia terbuka yang sangat luas. Bagi dia yang bahkan tidak pernah membaca buku bergambar, dunia ini adalah keajaiban murni. Selain itu, karakter-karakter indah dari berbagai ras dan kisah-kisah mereka benar-benar membuatnya terpikat. Namun bukan hanya itu, game ini juga mengubah cara pandangnya. Dulu dia hanya peduli dengan uang. Mereka bahkan sempat meminjam uang miliaran won hanya untuk membeli kapsul game. Dia sendiri bilang, mungkin dia bisa dianggap gila. Orang yang ada di bawah tubuhnya bertanya, bagaimana bisa dia diperlakukan seperti itu? Padahal dialah yang berinvestasi agar Ju bisa bermain game. Ju tertawa dan bilang dia mengerti, tapi dia juga sudah berkali-kali menutupi kesalahan mereka. Salah satunya pernah main golf diam-diam di belakang istrinya. Yang lain memiliki 2 pekerjaan tanpa sepengetahuan perusahaan, dan satu lagi menjadi penyanyi YouTube selama 10 tahun. Ju bilang dia selalu membela teman-temannya. Lalu Bulk bertanya, apakah Ju pantas bicara seperti itu? Padahal dia sendiri meminjam miliaran won cuman untuk sebuah game. Ju menatapnya tajam, dan Bulk langsung mundur sambil berkata, dia tak bermaksud menyinggung. Mereka bertanya, bagaimana Ju akan mengembalikan uang itu hanya dengan menulis panduan walkthrough untuk orang lain. Kita lalu melihat Ju berjuang keras di dalam game, mencari tahu semua hal. Dia mengetik cepat di keyboardnya. Saat membuka buku tabungannya, isinya adalah serangkaian penarikan uang negatif sampai dia benar-benar hampir kehabisan uang. Teman-temannya menyarankan agar dia kembali bekerja bersama mereka. Mereka bilang Ju adalah pemecah masalah terbaik mereka, tapi Ju menolak. Dia bahkan belum menyelesaikan ending sejati dari game tersebut, ending yang belum pernah dicapai siapapun. Mencapai ending sejati adalah hal minimum yang bisa ia lakukan untuk membalas dunia game ini yang telah mengajarkannya begitu banyak. Dia bilang, hari kerja sudah selesai dan menyuruh mereka pulang. Mereka masih menagih bunga dan berkata mereka tetap percaya padanya. Setelah menutup pintu, Ju berbalik dan langsung masuk ke dalam kapsul VR. Dia langsung menyalakan game dan login ke dunia dalam game, tepatnya di Cathedral Bed. Tapi muncul tulisan bahwa karena kematiannya, dia tidak bisa melakukan apa-apa selama 22 jam. Dia bilang dia lupa kalau sebelumnya terputus. Dia bertanya-tanya bagaimana dia bisa menghasilkan uang sekarang. Tiba-tiba terdengar suara wanita berkata bahwa dia terlihat seperti sedang kesusahan. Saat dia berbalik, wanita itu muncul perlahan di belakangnya. Ju bertanya siapa dia. Wanita itu memperkenalkan dirinya, Aquilia, sang game master dari Guardian of Humanity. Ju mulai tertawa dan bertanya, anak kecil ini serius apa enggak sih? Aquilia menjawab bahwa dia tidak seharusnya menilai buku dari sampulnya saja. Ju berkata bahwa dia adalah tipe idealnya. Astaga. Lalu ia kembali tertawa dan bertanya, apa kamu pikir aku bakal percaya cuman karena kamu muncul tiba-tiba dan ngaku-ngaku sebagai Aquilia? Aquilia menjentikkan jarinya dan seluruh dunia di sekitar mereka langsung berhenti. Ju terkejut dan berkata, ini pasti mantra penghenti waktu. Paling enggak ini skill rank triple S. Namun Aquilia menjawab, ini bukan skill. Aku cuma mematikan servernya sebentar. Sekarang kamu percaya? Dia lalu mengatakan bahwa dia telah menyiapkan event baru untuk ulang tahun ke-7 game tersebut dan bertanya, apakah Ju penasaran? Pada pukul 12 siang, dunia baru akan terbuka dan dia ingin Ju menjadi orang pertama yang menyelesaikannya sebagai karakter baru. Ju kaget dan bilang, aku bahkan belum menamatkan game ini dengan karakter yang sekarang. Kamu gila ya? Aquilia lalu bilang, hadiah eventnya $25 miliar. Ju langsung tercengang. Aquilia malah menggoda, apa kamu takut? Dan itu langsung menyulut semangat Ju. Dia bilang bahwa dia juga menyangka kamu ingin melihat ending sejati karena kemungkinan besar itu benar-benar ada. Petunjuknya adalah, capailah. Ju benar-benar terkejut dan hampir mengambil sesuatu dari tangan Aquilia, tapi dia menghentikannya dan memasukkan item itu kembali ke dalam inventory. Aquilia berkata bahwa kalau Ju mencobanya, dia mungkin akan mendapatkan hadiah tambahan. Dia bahkan mengirimkan 30 juta won ke akun Ju. Ju berteriak, gila ini. Aquilia menjawab, semua ini karena kamu adalah VIP
prestasiku. Skormu nomor 1, bahkan lebih tinggi dari 3 pemain berikutnya jika digabung. Ju bertanya, kamu bercanda? Dia lalu berpikir, kalau aku gagal, paling enggak aku masih aman buat bayar bunga bulan ini. Ju bilang, aku bodoh banget kalau nolak tawaran ini. Oke, aku coba. Aquilia tersenyum dan berkata, aku sudah tahu kamu bakal jawab begitu. Memang begitulah pemain top. Dia mulai mengucapkan mantra, matanya menjadi kosong, dan cahaya halu muncul di atas kepalanya. Bisikannya terus berlanjut saat bulu-bulu berterbangan, dan sayap malaikat muncul dari punggungnya. Sebuah celah waktu terbuka di atasnya, dan dia berkata, instalasi, semua NPC di dunia mulai menghilang satu persatu. Saat Ju melihat sekeliling, dia menemukan dirinya berada di atas bulan, mengamati planet dari kejauhan. Aquilia berkata bahwa pintu di belakangnya akan membawanya ke dunia baru. Ju bertanya, itu pintu kemana saja? Kayak di Doraemon? Terus gamenya mulai kalau aku masuk ke situ? Aquilia menjawab, iya. Ju tersenyum, dan mulai meraih pintu itu, membukanya, dan berkata, jangan lupa soal hadiahnya. Ya, sekarang saatnya aku dapat ending sejati. Namun tiba-tiba Aquilia menambahkan, oh iya, hampir lupa. Kalau karakter kamu mati di event ini, kamu juga mati di dunia nyata. Tapi Ju sudah satu kaki di dalam portal. Dia berteriak, kenapa kamu ngomongnya baru sekarang? Saat tubuhnya mulai jatuh dari langit dan mendarat di sebuah hutan acak, Ju meringis kesakitan dan berkata, kenapa rasanya sakit? Ini kan cuma game. Tapi dia mulai curiga. Jangan-jangan, cewek itu serius soal mati beneran? Dia gemetar, marah, tapi tetap bilang, aku bakal tuntasin ini buat nunjukin ke dia. Saatnya bagi mantan Archduke of Steel untuk memulai game ini. Beberapa waktu berlalu, Ju berjalan tertatih-tatih dan berkata, aku haus banget. Aku nggak bakal maafin Aquilia. Karena ini, dia membuka jendela status dan terlihat statusnya, dehidrasi, dengan sisa HP hanya 3 poin. Ju panik. Aku nggak nyangka HP maksimalku cuma 20, dan manaku cuma 3. Karakter ini bener-bener payah. Baru jalan setengah hari udah sekarat. Gimana caranya aku dapat ending sejati pakai karakter selemah ini? Tiba-tiba dia mendengar suara tetesan air. Dia langsung siaga. Dia menemukan sebuah sungai dan menangis bahagia. Terima kasih Bear Grylls. Tadi aku hampir minum pipis sendiri. Dia sangat bersyukur. Game ini terlalu realistis. Dia mulai minum air sungai dan HP-nya mulai naik perlahan. Sambil minum, pantatnya goyang-goyang aneh. Entah kenapa. Di kejauhan terlihat seorang wanita sedang mandi di sungai. Ju melihat punggung telanjangnya dan langsung ngiler. Saking excitednya, dia kehilangan satu HP lagi. Dia penasaran. Jangan-jangan dia itu. Saat wanita itu mulai berbalik, mata Ju berkilauan penuh harapan. Tapi tiba-tiba muncul tulisan, Anda perlu membeli DLC untuk melanjutkan. Ju langsung kesal. Apa-apaan ini? Kenapa VIP disuruh bayar juga buat DLC? Katanya ini versi lengkap. Lalu sekelompok wanita muncul dan berkata, bayar dulu dong, kalau mau lihat lanjutannya. Mereka mulai mengelilingi Ju. Ju terkejut dan bertanya, berapa harus aku bayar? Tiba-tiba dia dilemparkan ke dalam sebuah ruangan bersama seorang pria lain. Saat Ju melihat ke atas, dia melihat wanita yang tadi mandi, yang kini berkata, diam di situ. Dasar bocah cabul. Ju hanya punya 1 poin HP tersisa. Wanita itu berkata bahwa kalau Ju diam, dia mungkin akan membiarkan celananya tetap dipakai. Pria lain di ruangan itu bertanya, apakah Ju baik-baik saja? Ju langsung bertanya, jadi aku harus bayar berapa buat DLC-nya? Keduanya langsung tertawa sambil berjalan menjauh. Pria itu bertanya, kamu ngomongin apa sih? Ju menjawab, enggak, bukan apa-apa. Pria itu lalu memperkenalkan diri sebagai Rudd, seorang pemburu monster. Ju lalu bilang namanya Valor Steed Valor, padahal dia sendiri bingung dari mana nama itu muncul. Rudd bertanya, terus gimana kamu bisa berakhir di sini? Ju menjawab bahwa ceritanya mirip-mirip lah, tapi tentu saja dia nggak mau ngaku kalau dia tadi ketahuan mengintip. Rudd bilang, dia nggak tahu apa yang Ju alami, tapi sangat disayangkan karena Ju masih muda. Ju menjawab, nggak apa-apa, situasi seperti ini udah kayak spesialisasiku. Rudd bertanya, kalau begitu, kamu punya cara buat keluar dari sini? Ju menjawab, tentu saja, soalnya aku sendiri yang nulis panduan buat ngalahin para penyihir ini. Butuh 3 hari penuh untuk membuat rencana sempurna untuk 5 penyihir dari Havel. Julukan itu diberikan karena mereka muncul di hutan Havel. Nama-nama mereka adalah Gunda, Kalura, Aldaida, Fugal, dan terakhir, yang tadi Ju intip, gaya gila, Hijuju. Meski mereka adalah bos tahap awal, ribuan pemain telah mati saat mencoba melewati mereka. Itulah sebabnya mereka sangat terkenal, atau tepatnya, ditakuti. Tapi kalau diperhatikan lebih dekat, mereka sebenarnya sangat tidak terorganisir. Misalnya, Fugal dan Hijuju sedang bertengkar sekarang. Ju lalu berteriak ke arah Fugal. Aku senang kamu masih hidup, Fugal. Jendela status muncul, mengatakan bahwa Ju sedang memprovokasi musuh. Ju lanjut, aku jelas dengar Hijuju bilang dia akan membunuhmu. Hijuju langsung menyuruhnya diam, tapi Fugal menoleh dan berkata, tunggu sebentar, siapa yang mau bunuh siapa? Provokasi Ju berhasil, karena ternyata Fugal benci banget sama Hijuju. Ju menambahkan, dan aku juga yakin dia bilang mau ambil semua hartamu. Rudd bertanya, kamu serius? Bahkan Fugal mulai percaya. Dia benar-benar bilang begitu? Hijuju kesal dan berkata, kenapa kamu percaya omong kosong itu? Lagian kamu juga nggak bakal pakai semua uangmu. Mending kasih aku sebagian. Jendela status muncul lagi, menunjukkan bahwa Hijuju sangat serakah terhadap harta milik Fugal. Sementara itu, Aldaida nggak paham situasinya dan berkata, oh, jadi itu alasan Hijuju bikin bom asam ya? Lalu ada Gunda, yang masalah utamanya adalah dia doyan makan. Dia langsung bertanya, makanan di mana? Terakhir, Kalura, yang sangat tergila-gila dengan pertarungan, langsung berseru, aku ikut berantem dong. Kelimanya lalu mulai berteriak dan saling ribut. Ju menunjukkan ekspresi gila, membuat Rudd menyesal berada satu ruangan dengannya. Tapi semua ini berjalan sesuai rencana Ju. Orang-orang selama ini mengira mereka bekerja sama karena julukan mereka, padahal kenyataannya mereka tidak punya kerja sama tim sama sekali. Itulah kenapa banyak pemain mati. Mereka melawan dengan asumsi yang salah, padahal sangat mudah membuat mereka saling bertengkar. Saat para penyihir mulai tarik-tarikan rambut, Ju berkata ke Rudd, ini waktu yang pas.
kita harus kabur. Ruth menjawab, kamu benar-benar orang yang beda sih. Namun sebelum pergi, Ju menarik permadani di bawah kaki para penyihir, membuat mereka jatuh mundur dan tercebur ke dalam kuali besar satu persatu. Terdengar suara jeritan berantai dari para penyihir. Ju berkata ke Rod, saatnya kabur. Sambil tertawa, Ju berkata, para penyihir ini bodoh banget, tapi walau goblok, XP-nya gede juga sih. Tiba-tiba sesuatu terbang ke arahnya dan melilit kakinya. Itu adalah ular milik Fugal, dan sekarang gerakan Ju jadi terbatas. Fugal berkata, kau licik, tapi aku tidak akan mati sendirian. Ju mencoba menendang ular itu, tapi beberapa kali gagal. Dia kesal. Lepasin aku, dasar ular sialan. Dia baru ingat bahwa karakternya sangat lemah. Ruth berkata dia akan membantu. Dia menghunus pedangnya dan menebas kepala ular itu. Apa kamu baik-baik saja? Tanya Ruth. Ju mengangguk dan berterima kasih, lalu bertanya, boleh pinjam busurmu? Ruth bertanya. Kamu bisa makainya? Ju mengambil busur tersebut yang memiliki attack 15 dan range 30. Lalu berkata, dikit-dikit bisalah. Dia membidik ke atas, tepat ke arah sebuah ramuan raksasa di atas kuali. Anak panahnya melesat dan menghancurkan botol tersebut. Semua orang menoleh ke atas. Hijuju melihat dan berkata, waduh, ini nggak bagus, kata Hijuju sambil mulai gemetaran. Fugal bertanya, itu apa? Ju berteriak, itu bom asam. Dia mau ngebunuh kamu pakai itu. Fugal juga ikut menjerit, karena bom itu semakin mendekat, hampir menyentuh cairan dalam kuali. Saat bom asam menyentuh cairan tersebut, terjadilah ledakan besar. Sebuah tombak batu, rock lance, terbang ke arah Ju dan mengenai kepalanya, membuatnya kehilangan 1 poin HP. Rod bertanya, apa ini sudah selesai? Ju menjawab, berhenti ngomong kayak gitu, nanti malah jadi fleksial. Tapi saat itu juga, dia mendapat pencapaian. This witches ain't shit. Para penyihir ini nggak ada apa-apanya. Bermunculan banyak notifikasi status yang memberitahukan bahwa Ju telah mengalahkan para penyihir hutan Huffle, mendapatkan 320.000 poin XP dan 5.000 poin pencapaian. Ju berkata, mereka pasti udah mati. Ruth menjawab, baguslah, kamu benar-benar beruntung untuk level serendah itu. Tinggal satu hal lagi yang harus dilakukan. Ruth berkata, aku pikir kamu bakal tamat tadi, tapi kamu malah nyelamatin aku. Lalu dia berkata, mungkin ini terlalu berlebihan, tapi anggap ini hadiah tanda terima kasih. Dia memberikan Ju buah naga merah. Ju kaget, wah, nggak nyangka. Aku nggak ingat ada ini di playthrough sebelumnya. Ruth menjawab, kelihatannya berharga, jadi aku ambil dari sarang penyihir tadi. Ju berterima kasih, lalu melahap buah itu langsung. Dan tiba-tiba, Ju berubah jadi Broly. Jendela status muncul dan bercanda. Anda sekarang adalah Dragonborn. HP Ju naik jadi 220, dan semua statnya melonjak drastis. Kekuatan, 100. Kelincahan, 120. Ju bilang, untuk pemain biasa kayak aku, ini sesuatu yang mustahil didapat. Tapi hari ini, aku benar-benar beruntung. Ruth tersenyum sambil menatap Ju, lalu bertanya, kamu tertarik jadi pemburu monster? Sambil mengulurkan tangan, Ruth terlihat serius. Ju bingung karena tiba-tiba muncul jalur hubungan, relationship Ruth dengan pemburu monster. Ju menghabiskan buahnya dan menjawab, aku masih punya urusan lain sekarang. Ruth tertawa dan berkata, berarti kamu anak muda yang sibuk ya? Tapi Ju langsung sadar ini kesempatan bagus. Karena dia belum punya kelas, semua poin XP yang dia kumpulkan tidak akan masuk kemana-mana. Dan kalau dibiarkan, semua XP itu akan hilang dalam sebulan. Saat Ruth hendak pergi, Ju bertanya, aku cuma punya 3 bulan. Menurutmu cukup nggak? Ruth tertawa. 3 bulan? Maksudmu 3 tahun, kan? Mereka mulai berjalan lebih dalam ke hutan. Ruth berkata, baiklah, aku kasih kamu misi pertamamu. Kamu bisa masuk lebih dalam ke hutan dan bersembunyi dimanapun kamu mau. Aku akan mengejarmu dalam 30 menit. Ju langsung berpikir, aku akan ambil skill pelacak monster dari pohon skill hunter. Dia membuat kemajuan cepat. Ju sudah menjelajahi hutan ini berkali-kali sebelumnya, jadi dia tahu setiap sudutnya, bahkan sampai ranting-ranting kecil pun dia hafal. Pohon yang lebat dan membingungkan arah ini tidak ada artinya buat dia. Hutan ini penuh dengan spora beracun dari jamur liar, binatang buas yang lebih berbahaya dari para penyihir. Namun semua informasi itu sudah terpatri di otaknya. Ditambah dengan efek buah naga merah, kemampuan fisiknya sekarang hampir maksimal. Jadi menurutnya, dia tidak akan mudah ditemukan. Tapi ternyata dia salah. Saat dia melihat ke atas dengan cemas, terdengar suara, Pikabu! Ju kaget. Ruth muncul dan berkata, itu 50 poin. Tapi karena kamu berusaha keras, aku tambahkan bonus 10 poin. Ju panik dan bertanya, kamu ngelakuin itu gimana? Ruth tertawa. Ekspresi penasaranmu itu lucu banget. Sudah lama aku tidak punya murid semenarik ini. Dia lalu berkata, ayo, kita serius dan mulai sekarang. Questnya kini berubah status. Hunter's Hazing selesai. Hunter's Trial dimulai. Ju kini berhasil mendapatkan kelas Monster Hunter. Skill yang ia dapat, Herbalism, Intermediate Swordsmanship, Survivalism, Musket Shooting, Tracking Skill. Ju tertawa dengan wajah jahat dan berkata, aku nggak sabar kerja bareng kamu, partner. Lompatan waktu, 3 bulan kemudian. Ruth berkata, aku kagum. Kamu sudah kuasai semuanya. Ju menjawab, kalau kamu tidak percaya, aku tantang kamu sembunyi. Biar aku cari. Ruth menepuk bahu Ju dan berkata, aku kagum dengan semangatmu. Baiklah, aku coba bersembunyi. Tapi kalau kamu nggak bisa nemuin aku dalam sejam, kamu yang masak malam ini. Ju menjawab, tentu. Aku malah tidak sabar. Saat Ruth pergi, Ju tersenyum licik. Orang ini ternyata villain juga. Ruth mulai memanjat tebing, sambil berpikir, aku bersyukur bertemu murid sehebat ini. Walau terlambat dalam hidupku, tapi aku nggak boleh bikin terlalu sulit. Kalau aku sembunyi di balik tebing, dia pasti tidak bakal menemukanku dalam sejam. Namun saat dia masih memanjat, Ju tiba-tiba muncul dalam frame dan langsung menangkap kakinya. Dan saat Ruth perlahan menoleh ke bawah, ekspresinya berubah. Jadi, oh sial. Ju tersenyum dan berkata,
Peek-a-boo. Rod kaget. Apa-apaan ini? Tapi Ju melakukannya lagi, dan lagi, dan lagi. Rod akhirnya berkata, aku nggak percaya. Skill yang aku pelajari selama 5 tahun, kamu kuasai cuma dalam 3 bulan? Kali ini, Rod masuk lebih dalam ke sebuah gua sambil bergumam, udah pasti dia tidak bakal nemuin aku di sini. Tapi dia terlihat gugup. Saat semakin masuk ke dalam, dia berkata, ini sarangnya Hellhound. Ju tiba-tiba muncul dan tertawa. Tips nomor 1 dari Guardian of Humanity. Bahkan gempa bumi pun nggak akan bisa bangunin Hellhound yang lagi tidur. Lulus dong ya? Rod menjawab, kayaknya sih begitu. Dan mengucapkan selamat karena Ju berhasil menguasai skillnya dengan sangat baik. Ju merendah, itu semua karena pengajaranmu. Tapi Rod berkata, bukan, itu murni bakatmu sendiri. Sebenarnya, Ju memaksimalkan semua skillnya berkat exp dari para penyihir waktu itu. Rod bilang itu luar biasa, dan Ju bahkan mengingat semua tips ekologi monster yang dia berikan. Tapi lalu Rod sadar, tunggu, aku nggak pernah ngajarin soal Hellhound. Ju menjawab, itu karena akulah penulis asli buku ekologi monster. Rod tertawa keras. Aku belum pernah ketemu orang kayak kamu sebelumnya. Kamu pasti akan melangkah jauh. Tapi dia penasaran. Jadi sekarang kamu mau ngapain? Misi yang kamu sebut-sebut itu? Ju berkata, yang pertama tentu saja, cari uang. Segalanya dimulai dari uang. Rod mengangguk. Kebetulan aku punya teman dekat yang jadi tentara bayaran. Kamu bisa coba kerja di sana. Ju mempertimbangkan. Pekerjaan tentara bayaran cocok buat awal permainan. Gratis, fleksibel, dan kalau beruntung bisa bertemu para guardian dunia ini. Rod lalu memberikan sesuatu. Ini lencana lamaku saat jadi tentara bayaran. Kalau kamu tunjukkan ini, dia pasti mengenaliku. Ju berterima kasih. Dengan ini aku sudah kalahkan para penyihir, dapat kelas dan punya awal yang sempurna. Mungkin ending sejati pun gak terlalu jauh. Ju melihat tangannya dan teringat kata-kata Aquilia. Kamu juga ingin melihat kebenarannya, kan? Mungkin itu memang ada. Petunjuk menuju ending sejati. Saat dia mencoba lockout, tombol lockoutnya dicoret, disable. Dia berkata, aku tidak tahu kapan bakal mati, tapi rasanya menegangkan banget. Aku akan manfaatkan sepenuhnya rasa tegang ini. Dia menampar pipinya dan berseru, tunggu aku pasti akan mencapai ending sejati itu. Quest Hunter's Trial selesai. Quest baru, bergabung dengan guild tentara bayaran. Di bulan, Aquilia sedang menonton semuanya dari layar TV kecil. Dia tertawa gila-gilaan. Astaga, itu benar-benar priceless. Aku bersyukur banget udah ngawasin dia dari awal. Tiba-tiba, seseorang muncul dari belakangnya. Dia bertanya, itu dia ya? Dia bukan orang biasa. Aquilia merona sedikit dan menggoda. Kamu tertarik sama dia ya? Ternyata yang datang adalah Valfura, seorang dewi lain. Valfura berkata, aku ini dewi. Masa aku harus ngelihatin manusia yang seharusnya kulindungi kayak gitu? Aquilia bercanda. Kenapa tidak? Dia kan imut. Valfura tidak tertawa. Aquilia mengeluh. Kamu selalu serius banget. Dulu kamu lebih menyenangkan. Valfura menjawab, itu dulu. Kamu beneran udah lunasin semua utangnya dia? Aquilia menjawab santai. Itu udah beres sejak lama. Valfura berkata, itu agak jahat sih. Dia nggak tahu utangnya lunas, tapi masih kerja keras buat bayar. Aquilia menjawab, justru di situ letak serunya. Valfura, kamu emang kejam. Aquilia sambil tersipu menjawab, tapi lihat dia deh. Dia penuh semangat hidup. Valfura berkata, kamu parah banget. Aquilia, terima kasih. Valfura bertanya, jadi dia itu bagian dari rencanamu juga? Atau cuma mainan buat kamu? Aquilia berpikir sebentar, duduk lebih nyaman. Lalu menjawab, dia itu, bakat yang menjanjikan. Matanya terlihat agak sayu. Lalu dia berkata pelan, aku cuma pengen terus menonton dia. Kembali ke Ju. Dia jatuh terduduk sambil mengeluh. Kakiku pegal sekali. Dia kehabisan tenaga dan bertanya-tanya, kenapa hutan ini gede banget? Untungnya, dengan statusnya sekarang, dia bisa keluar dari hutan ini dalam setengah hari. Tapi, sudah waktunya bergerak lagi. Pasukan tentara bayaran menantinya di kota yang terlihat tepat di depannya. Saat dia masuk kota, lonceng berbunyi. Beberapa wanita berpakaian pelayan menyambutnya. Selamat datang di François, tavern terbaik di Frankfurt. Salah satu dari mereka bertanya, bisa kami bantu tuan? Ju menjawab, aku sedang mencari seseorang. Pelayan itu mengatakan bahwa mereka akan menunjukkan tempat duduk padanya. Ju berkata dalam hati, seperti yang diduga, bar adalah tempat klasik buat cari informasi. Ada minuman, orang-orang yang rame, dan aroma makanan yang bikin ngiler. Kalau ada tempat yang bisa kasih info tentang para tentara bayaran, pasti di sini. Dan orang-orang biasanya lebih cerewet saat suasananya bagus. Plus, para pelayannya lucu banget. Lalu Ju bertanya, apakah ada di sini yang kenal seseorang bernama Rabis Schultz? Suasana langsung membeku. Semua orang diam. Suasana hati yang tadi riang jadi tegang. Salah satu pelayan berkata, nama itu dilarang disebut di sini. Ju heran dan bertanya, kenapa? Pelayan lain panik dan menjawab, dia terlalu berbahaya. Pacarku pernah terlibat dengannya, dan dia pulang-pulang kayak mumi, nyaris mati. Ju mulai panik. Lalu dua kakek tua mulai ngobrol soal petualangan mereka dengan wajah horor. Ju pun berpikir, siapa sih sebenarnya orang yang dikenalin Rad ke aku ini? Pelayan berkata, kamu harus pergi. Dia bakal datang sebentar lagi. Ju bertanya, kenapa kamu takut banget? Dan tiba-tiba, wajahnya bersentuhan dengan seseorang. Dia langsung marah dan menoleh sambil berkata, siapa yang nyentuh mukaku barusan? Dan ternyata, Rabis Schultz, orang yang sedang dia cari. Schultz melihat lencana di pinggang Ju dan berkata, ini punyanya Rud, ya? Berarti kamu orangnya? Lalu dia tertawa dan berkata, pas banget, aku lagi cari budak perang baru. Maksudku, rekan tempur baru. Ju kaget. Kamu barusan ngomong apa? Rud sialan banget. Gue bakal bunuh dia kalau ketemu lagi. Orang yang dia kenalin aneh banget. Ju lalu berpikir. Akhirnya, gue jadi budak yang diseret ke dalam perang antara pangeran elektoral dan pasukan Pamaid. Schultz tertawa. Kamu cepat tanggap juga ya. Pintar juga anak ini. Ju menggerutu. Rasanya kayak gue lagi wajib militer buat negara orang. Tapi lalu dia berpikir. Tapi ini kesempatan bagus. Pangeran elektoral adalah salah satu guardian dalam game ini. Lewat dia, mungkin gue bisa dapat informasi soal guardian lainnya. Tiba-tiba suara trompet terdengar keras. Schultz berkata, ngomong soal dia. Nih, orangnya datang. Tapi game langsung memberi peringatan ke Ju. Ambush!
HP berkurang 30 poin. Ju terkejut. Sial, ini beneran diserang. Dari kejauhan, mereka melihat pangeran elektoral menunggangi kudanya, lewat tepat di depan mereka. Shields berkata, kamu cocok banget gabung sama pasukan itu. Tapi Ju menjawab, ini beda dari yang gue bayangin. Biasanya gue ada di sisi yang berseberangan dari orang kayak dia. Tiba-tiba, Ju terdiam kaget. Dia berkata pelan, tidak mungkin. Dia juga di sini? Ternyata dia melihat seorang wanita berambut pirang panjang, naik kuda bersama pangeran elektoral. Dia berkata, gue nggak nyangka. Dame Vulporgus ada di sini juga. Pangeran melirik ke arah Dame Vulporgus dan bertanya, ada yang salah? Kamu kelihatan terganggu. Dia menggeleng dan menundukkan kepala. Pangeran berkata, medan perang menanti. Ju menjelaskan bahwa Dame Vulporgus adalah rekan petualang di playthrough sebelumnya. Tapi dia tidak pernah bisa menyelamatkannya. Setiap kali, Vulporgus selalu mati karena monster yang sama, yang sangat kuat, dan Ju tidak pernah bisa melewati rintangan itu. Shields bertanya, ada yang salah? Ju menjawab, tidak apa-apa, tapi dalam hati dia bertekad. Sekalipun harus mengorbankan nyawa, kali ini gue akan mencapai ending di mana dia tetap hidup. Mereka menuju markas tentara bayaran. Semua prajurit sedang berlatih serius dengan pedang asli. Ju terkesan. Ini sih serius banget, kayak marinir. Shields tertawa. Latihannya memang sudah mulai. Mereka bakal pilih pemimpin tim lewat pertarungan 1 lawan 1. Ada uang taruhannya juga. Ju tertawa kecut. Harga diri dan uang, kombinasi maut. Tapi tugas gue cuma satu, kontak dengan pangeran elektoral. Jadi lebih baik gue diam dulu. Shields bertanya, berarti kamu ikut tanding juga dong? Lalu Shields menepuk pundaknya dan bilang, udah jelas kamu ikut. Nggak mungkin Ruth kirim orang clueless ke sini. Ju kesal. Kenapa pendapat gue nggak dihitung sih? Tiba-tiba Shields berseru ke arena. Siapa yang mau sparring bareng newbie? Semua prajurit langsung antusias. Daging segar. Gue duluan. Ju bingung. Gue bahkan nggak bisa nolak. Tapi dia sadar. Yah, sebelum ketemu pangeran, mending gue tunjukin dulu kekuatan gue. Semua berkumpul di arena. Satu pria berdiri di depan Ju dan memperkenalkan diri. Namaku Max. Senang kenal kamu. Lalu dia berkata sambil mengejek. Kamu kurus banget. Itu badan apa ranting? Ju menjawab. Bro, kamu boleh nyinyir. Tapi gue dapat ribuan like di Instagram. Shields selalu berteriak, siap-siap. Kalau dua-duanya sudah siap, pertarungan dimulai. Max mulai berteriak sambil menyerang ke depan. Dan kita melihat pedangnya terlempar ke udara. Semua orang tampak terkejut karena Max dikalahkan hanya dengan 1 pukulan. Ju mendapatkan 15 poin popularitas. Mereka bertanya, apa yang barusan terjadi? Tapi Ju hanya berkata, sudah seharusnya begitu. Setelah makan buah naga merah, saat ini kekuatanku setara ogre. Orang-orang mulai penasaran dan berkata, mereka juga ingin bertarung. Ju mulai kewalahan. Satu persatu dong. Dia menggunakan kemampuan pedang tingkat menengahnya untuk mengalahkan salah satu dari mereka dan mendapatkan 15 poin popularitas lagi. Lalu mengikat satu orang dan menyundul yang lainnya hingga jatuh. Tiba-tiba seorang pria botak berkata, ini sudah keterlaluan. Kalian semua mempermalukan diri sendiri kalah sama rookie. Namanya adalah Charlotte, walaupun badannya kayak binaragawan profesional.